Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil hatchback terbalik setelah menabrak sepeda motor dan mobil di depannya di Jalan Raja Wali Barat, Andir, Kota Bandung. Pemerintah provinsi pastikan dugaan pembobolan data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat tidak benar dan hanya klaim semata dari peretas yang tidak bertanggung jawab. Meningkatkan minat baca anak-anak melalui taman baca gratis. Ya, kami ulang kembali berita utama hari ini. Sebuah mobil hatchback terbalik setelah menabrak sepeda motor dan mobil di depannya di Jalan Raja Wali Barat, Andir, Kota Bandung. Akibatnya pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami cedera kaki. Para pengguna Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Senin siang dikagetkan sebuah mobil hatchback yang menabrak sebuah sepeda motor dan mobil di depannya. Kerasnya benturan akibat tabrakan membuat mobil hatchback tersebut terbalik. Sebelum menabrak dua kendaraan lain, mobil hatchback melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cimahi menuju Ciroyom. Belum diketahui pasti apa penyebab pengemudi mobil kehilangan kendali hingga menabrak dua kendaraan lain. Namun ada kemungkinan akibat mengantuk. Yaris yang ada di belakang saya ini diduga pertama kali saat melaju itu menabrak kendaraan jenis sepeda motor. Nah, selanjutnya setelah menabrak sepeda motor tersebut, mobil menabrak kembali mobil jenis Datsun yang tidak jauh posisinya berada di depan sepeda motor tersebut. Nah, setelah menabrak mobil Datsun, mobil terpental ke kanan, mungkin menghindari sehingga hilang kendali, selanjutnya masuk ke trotoar dan menabrak pohon yang di sebelah kanan sehingga mobil tersebut sampai terguling. Diduga sementara diduga dari pengemudi, mungkin apakah ada ngantuk atau mungkin ada dugaan lain, kita masih belum bisa menjelaskan secara rinci. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami cedera kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedang pengendara mobil hatchback hanya menderita luka ringan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polrestabes Bandung untuk penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Warga desa Wanajaya, Kabupaten Sumedang harus bertaruh nyawa setiap hari saat akan beraktivitas dengan melintasi jembatan gantung. Kondisi jembatan nyaris putus lantaran pondasi jembatan tergerus akibat tanah yang labil. Nyaris putus dan tentu membahayakan. Ya, jembatan gantung yang berada di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jembatan yang menghubungkan Desa Wanajaya dengan Desa Karangbungur, Kecamatan Buah Dua ini dibangun melalui program 1000 Jembatan untuk Indonesia pada akhir tahun 2023. Namun salah satu pondasinya tergerus akibat tanah yang labil dan pergeseran tanah saat musim hujan 3 bulan lalu. Hal ini menyebabkan jembatan ikut bergeser dan nyaris putus. Meski kondisinya menjuntai ke bawah Sungai Cikandung, warga rela bertaruh nyawa saat melintasi jembatan secara bergantian agar bisa beraktivitas. Namun jika air sungai tidak meluap, sebagian warga lebih memilih menyeberangi aliran Cikandung dengan cara jalan kaki. Jembatan gantung sepanjang 140 meter ini merupakan akses tercepat penghubung 2 kecamatan, sementara akses jalan lainnya harus ditempuh warga dengan jarak yang lebih jauh. Ya masih sih. Kalau nggak bawa apa-apa sih bisa jalan gitu, cuman ya ketakutan gitulah. Masih khawatir. Lihat kondisinya Takut ya, seperti ini gitu ya gitu, takut gitu. Banyak sih yang nyebrang pasti ke sana juga ke apa tuh di kali gitu lah. Berarti nggak lewat jembatan gitu. milih nyebrang aja berarti. Iya daripada ya takut gitu Pak. Kalau muter gitu. Oh baru ke Haryang masih jauh sih. Jauh banget. Jauh ke Haryang masih jauh. Kalau ke sini kan deket. Tinggal lewat gitu, mau ke Sudan juga bisa, mau ke mana tuh ke Jingkang kemana bisa gitu. Kalau ini aset di jalan ini bagus gitu. Warga berharap ada perhatian pemerintah agar perbaikan jembatan dilakukan secara permanen. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Ya, program makan bergizi gratis MBG baru menyasar 10% dari target 83 juta orang di akhir tahun 2025 ini. Wamendak mendorong Badan Gizi Nasional agar melibatkan UMKM dalam pengadaan MBG. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri meninjau dapur MBG di Kabupaten Subang. Didampingi oleh Bupati Subang, Wamendak memastikan proses pembuatan MBG steril dan komposisi gizi yang terpenuhi. Wamendak juga mengunjungi SD Negeri Gentra Masekdas di Kelurahan Karanganyar untuk menyapa dan melihat para murid yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Wamendak akan mendorong Badan Gizi Nasional untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan MBG ini karena MBG baru menyasar 10% dari target. Teman-teman semangat selalu. Ini per hari ini kurang lebih ada 7,1 juta yang menerima program makan bergizi gratis dengan target 82,9 juta orang di akhir tahun 2025. Nah, maka kita melakukan pemantauan seperti biasa bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tadi Pak Bupati juga sudah cerita, alhamdulillah semua terkondisikan dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan jumlah SPPG yang saat ini juga sedang beroperasi se-Indonesia kurang lebih 2.880-an, nanti akan semakin meningkat jumlahnya dengan seiringan dengan jumlah siswa yang mendapatkan manfaat. Ya, semangat literasi terus dikumandangkan hampir di seluruh pelosok desa di Kabupaten Subang. Salah satunya, sekelompok anak muda menginisiasi sebuah taman bacaan masyarakat yang terbuka bagi anak usia sekolah. Sekelompok anak muda di pelosok desa Kabupaten Subang membangun perpustakaan gratis. Ide ini direalisasikan di sebuah balai di depan rumah sang founder Syaripudin di Kampung Sumurama, Desa Sumbersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Rata-rata anak berusia sekolah dasar yang mengunjungi taman bacaan masyarakat ini. Di hari libur, pengunjung anak berusia sekolah bisa mencapai 20 hingga 30 orang. Adanya taman bacaan ini mendapat dukungan dari para orang tua di daerah tersebut. Sebab selain dapat meningkatkan minat baca, anak juga dapat mengurangi kecanduan bermain gawai. Kesini seneng nggak? Seneng. Baca apa aja di sini? Mainan ya? Suka apa mainan? Alhamdulillah sangat kebantu sekali ya Pak ya, adanya Amben Baca ini. Jadi anak-anak waktunya jadi tidak terfokus ke media sosial gitu. Jadi ada hal-hal yang positif gitu, misalkan habis sekolah agama atau pengawasan langsung bisa diarahkan ke sini pengenalan. Taman bacaan masyarakat yang diberi nama Amben Baca Sumurama ini juga menyediakan sarana bagi anak-anak agar bisa berinteraksi dengan sesamanya lewat permainan tradisional. Melalui permainan tradisional itu juga, anak-anak yang sedang masa pertumbuhan jadi aktif bergerak dan berpikir kreatif. Seperti permainan panggal, engklek, congklak, dan masih banyak lagi. Yang awalnya itu kita perpustakaan keliling, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di tahun 2023 sudah berkembang jadi perpustakaan khusus. Nah, di situ karena satu sisi memang secara khusus literasi itu sangat dibutuhkan di wilayah yang khususnya di pedesaan lah, di daerah, akhirnya kami membentuk taman bacaan. Saat ini sudah ada ratusan koleksi buku yang dipajang di Taman Bacaan Masyarakat ini. Buku-buku itu merupakan hasil sumbangan dari para relawan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.